bagi seorang salik orang yang ingin sampai kepada Allah, bagi seorang salik yang belum dipertemukan dengan syekh mursyid, bagi seorang salik yang belum dipertemukan dengan wali mursyid, maka perbanyaklah membaca sholawat. Karena dengan memperbanyak membaca sholawat tadi, Rasulullah SAW sendiri yang akan membimbing si salik tadi untuk bertemu dengan wali mursyid. Salah satu fadilah membaca sholawat itu adalah dibimbing oleh Rasulullah untuk bertemu dengan wali mursyid. Dan bagi seorang salik yang sudah bertemu dengan wali mursyid, maka tidak usah lagi mengamalkan apa-apa selain apa yang diajarkan oleh guru mursyidnya. Salik yang belum bertemu dengan wali mursyid perbanyak baca sholawat. Tapi salik yang sudah bertemu dengan wali yang mursyidan cukup ikuti apa yang menjadi tuntunan gurunya. Artinya diajarkan oleh Abah. Bangsa Abah Anum sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengamalkan amaliyah aurat-aurat kita. Ada zikir, khataman, manakib, sholat sunat dan ziarah, semuanya sudah lengkap. Zikir ba'da sholat la ilaha illallah sebanyak 165 kali minimum, lebih banyak lebih baik. Khataman minimum 1 minggu 2 kali. Harian ba'da maghrib dan isya. Yang dibaca di dalam khataman itu adalah wirid-wirid aurat-aurat yang sultan-sultan aurat, raja-rajanya aurat. Doa-doa yang mustajabah, doa-doa yang betul-betul kita meminta kepada Allah dengan betul-betul ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi lisuluki tariqatil mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala siwabihi ni'matihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل خير والمختار من كل شر. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور وبلغ روح سيدنا محمد منا تحية والسلام. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Ya, sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi guru kita sekalian, Rabbir Ruhina Mursyiduna Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Usman Faisal beserta keluarga dan seluruh para pemangku majelis zikir wa'tasimu bihablillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan
kesehatan yang sempurna, baik kesehatan jasmani ataupun ruhaninya, dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya, disakinahkan keluarganya, disoleh-solehahkan putra-putrinya, dan mudah-mudahan selalu diistiqomahkan di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah naksabandiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga buat kita semuanya, seluruh ikhwan akhwat yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan hajat kita, urusan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita semuanya untuk selalu istiqomah di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah naksabandiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Pokoknya mah yang penting sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin. Insyaallah mudah-mudahan berkah sholawat, qabul hajat, berkah sholawat yang dagang untungnya berlipat-lipat, yang jadi pejabat mudah-mudahan cepat naik pangkat, yang belum punya jodoh ya mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh soleha, dan mudah-mudahan bapak-bapak yang mau nambah lagi Allah rubah niatnya. Bang semangat banget. Masya Allah. Ya liwan rahimakumullah, malam hari ini alhamdulillah kita ada di dalam amaliyah manakib yang istimewa. Amaliyah atau majelis manakib kita malam hari ini adalah majelis yang luar biasa. Karena majelis kita malam hari ini majelis yang sangat lengkap. Ada majelis amal, ada majelis zikir, ada majelis sholawat, ada majelis hikmah, ada majelis ilmu. Malaikat bingung ini, nyatet pahalanya banyak banget nih, Masya Allah. Jadi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir ke majelis ini, yang insya Allah majelis ini termasuk majelis zikir, termasuk majelis sholawat, termasuk majelis amal, termasuk juga majelis ilmu, dan juga majelis hikmah. Masya Allah. Jadi insya Allah majelis kita malam hari ini adalah satu majelis yang nanti akan kita rindukan. Karena majelis ini insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Yakin nggak? Yakin? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan tidaklah Allah akan menyiksa satu kaum yang mana engkau ya Rasulullah ada di dalamnya. Jadi malam hari ini kita sama-sama tadi sudah bacakan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita sambut kedatangan beliau. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau ada yang uluk salam, orang uluk salam, terus kita wajib nggak jawabnya? Wajib ya. Kalau tidak dijawab berarti dosa. Rasul mengajarkan demikian. Ketika ada orang yang membacakan salam atau uluk salam kepada kita, maka wajib hukumnya kita jawab. Tapi orang yang uluk salam itu hukumnya sunnah. Jadi satu perkara sunnah, tapi harus dibalas dengan satu perkara yang wajib. Nah, sekarang bagaimana kalau kita uluk salam kepada Rasulullah?
Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di mana-mana ada orang yang membacakan salam kepada kita, wajib hukumnya untuk dijawab. Bagaimana kalau kita tadi sudah sama-sama kita membacakan salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita beruluk salam kepada Rasulullah, Rasul akan hadir menjawab salam kita. Apalagi tadi Assalamu alaika itu artinya salam kepadamu wahai Rasulullah. Kalau salam kepadamu berarti yang kita ucap salam tadi dekat apa jauh? Berarti hadir di tengah-tengah kita. Jadi di mana-mana ada majelis yang dibacakan solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau hadir di dalam majelis ini. Maka majelis ini sebagaimana firman Allah tadi, dan tidaklah ada suatu kaum yang mana engkau ada di dalamnya, kaum itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis ini insyaallah satu majelis yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir. Amin. Maka Masya Allah, kalau ada majelis-majelis, majelis zikir, majelis solawat, majelis ilmu, majelis amal, hadir kalau bisa. Karena di situ bukan hanya kita bisa hadir terus mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu, tapi kalau majelis itu adalah majelis zikir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menegaskan bahwasanya majelis zikir itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Jadi kalau kita ingin main koyong guling ke surga, ya datang ke majelis. Maka kalau mainnya aja di surga, Masya Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat pun kita akan masuk ke dalam surga. Ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, majelis kita malam hari ini majelis yang lengkap, yang mana tadi kita sudah bacakan sholawat dan juga manaqib. Ini adalah dua perkara yang Allah ajarkan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita, Allah sendiri ikut melakukan. Kalau Allah sendiri sudah ikut melakukan, berarti perkara itu sangat-sangat utama. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah. Ada yang pernah lihat Allah sholat? Ada yang pernah lihat Allah puasa? Tidak. Kenapa Allah tidak butuh? Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak melakukan. Allah perintahkan kita untuk zakat, Allah tidak lakukan. Allah perintahkan kita untuk puasa, belum pernah ada yang melihat Allah buka puasa. Allah perintahkan kita pergi haji, Allah tidak melakukan. Tapi Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, Allah tegaskan bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sendiri ikut bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka solawat ini adalah satu perkara yang utama, yang begitu dahsyat, yang begitu banyak fadilahnya. Maka perbanyak baca solawat. Kemudian yang kedua, perkara yang Allah perintahkan dan juga Allah contohkan. Dalam surat Al-Hud ayat 120 disebutkan wa kullana naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan setiap kisah-kisah para nabi dan rasul, Allah menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Supaya untuk apa? Man sabbitu bihi fu'ada,
supaya untuk meyakinkan kepadamu yang belum yakin, yang belum ada di dalam fuadmu tadi. Jadi manakib ini adalah satu perkara yang Allah perintahkan, Allah juga contohkan. Jadi kalau ada yang menyebutkan manakib tidak ada dalilnya, bukan tidak ada, barangkali belum nemu, belum ketemu dalilnya. Jelas di dalam Al-Quran ditegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kisah-kisah para nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang soleh sebelum Rasulullah. Bagaimana kita tahu dalam surat Al-Kahfi ada sahabat Kahfi yang masuk ke dalam gua selama 300 tahun. Ini adalah contoh kisah orang-orang soleh. Allah ceritakan bagaimana kisah Nabi Ibrahim, Allah ceritakan bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Semuanya itu ada di dalam Al-Quran, dan itulah kisah para nabi dan rasul. Supaya apa? Supaya bisa menjadi mauidhah bagi kita, sehingga apa yang belum kita yakini di dalam fuad kita menjadi yakin. Maka kisah-kisah tadi adalah wa mau'idhatun lil mu'minin, nasihat bagi orang-orang yang mukmin. Jadi kalau ada orang yang mengatakan manakib tidak ada dalilnya, manakib diada-adakan, manakib perkara yang bid'ah, berarti imannya masih tipis karena tidak yakin. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama hadir dan barokah. Manakib insyaallah sangat luar biasa. Manakib inilah yang akan menjadikan syafaat kita, karena jalan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita butuh wasilah, dan salah satu wasilahnya adalah datang kita ke manakib Sultan Aulia. Kemana dalam satu markobah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah, suatu hari dalam satu kampung ada orang yang suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat. Kemudian orang tadi mati, begitu mati dikuburkan. Setelah dikuburkan, begitu selesai pemakamannya, selesai dikuburkan, tiba-tiba dari kuburnya terdengar suara dentuman yang begitu dahsyat. Terdengar suara jeritan yang begitu dahsyat, saking dahsyatnya sehingga seluruh warga di sekitar kampung itu semuanya merasa terganggu dan tidak bisa tidur. Sampai akhirnya mereka ngumpul bareng-bareng, sepakat ketemu sama Pak RT, minta kepada Pak RT supaya meminta kepada Tuan Syekh, supaya Tuan Syekh mau mengangkat tangan mendoakan supaya orang tadi diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian Tuhan Syekh menanyakan, siapa yang mati ini? Apakah dia muridku? Maka tidak ada yang pernah melihat dia berguru kepada Tuhan Syekh. Kemudian ditanya lagi oleh Tuhan Syekh, apakah dia pernah hadir ke majelisku? Pun tidak ada yang pernah melihat bahwa orang tadi hadir ke majelis Tuhan Syekh. Ditanya lagi oleh Tuan Syekh, apakah orang yang mati ini pernah membantu terselenggaranya majelisku? Tidak ada yang pernah menerima. Kemudian Tuan Syekh mengatakan, terus apa alasannya supaya aku bisa mendoakan orang ini? Cari alasan. Bagaimana aku mau mendoakan muridku bukan pernah hadir ke majelisku pun enggak, ikut terselenggaranya membantu terselenggaranya majelis pun tidak. Tapi tiba-tiba ada seorang pemuda yang berani maju kemudian berkata, ya Syekh, sesungguhnya aku pernah melihat orang ini terkena debu bekas engkau dan rombonganmu lewat. Maka karena alasan terkena debu bekas rombongan Tuan Syekh lewat, maka Tuan Syekh mengangkat tangan meminta kepada Allah, mendoakan supaya orang tadi diampuni dosanya.
Begitu Tuan Syekh mengangkat tangan, maka serta-merta suara jeritan dentuman yang begitu dahsyat tadi sudah tidak terdengar lagi. Hanya karena terkena debu bekas rombongan Tuan Syekh lewat, menjadikan syafaat diampuni dosanya oleh Allah. Apalagi yang hadir majelis manaqib Tuan Syekh, apalagi yang ikut menjadi pemangku manaqib, apalagi yang istiqomah menghadiri manaqib Tuan Syekh. Maka syafaat daripada Tuan Syekh ada wajib bagi kita. Yang mana sesungguhnya syafaat dari Tuan Syekh itu adalah syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Terlebih malam hari ini kita juga majelis maulid sholawat memperingati kedohiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan kedohiran bukan kelahiran? Karena tidak ada dalil yang tepat di mana kapan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanggal berapa. Tapi lebih tepat kita sebut sebagai kedohiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nur yang didohirkan oleh Allah untuk membantu kita, untuk memberikan petunjuk kepada kita supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Hakim, an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala shalla bina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul fajr. Jadi suatu saat sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan juga Abi Sa'id Al-Khudri salat bareng dengan Rasulullah. Salatnya salat subuh. Kemudian selesai salat subuh, pada mafaragha min salatihi aqbala bi wajhil karim 'alan nas. Kemudian Rasulullah menghadapkan wajah beliau yang mulia di hadapan manusia. Wa asnada dhuhrihi 'alal mihrab. Wa asnada dhuhrihi asy-syarif ila mihrab. Kemudian Rasulullah menyenderkan punggungnya yang mulia di mihrab. Jadi beliau menghadap jamaah sambil nyender di mihrab. Kemudian setelah itu wa wajhuhu yatala'la'un nur. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlihat seperti cahaya yang bersinar terang. Maka tadi kita sama-sama bersolawat yang menyebutkan bahwasanya anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya itu bersinar, bercahaya terang, sehingga semua manusia akan silau melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking mulianya wajah Rasulullah. Kemudian berkata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah ma ahsanu wajhika. Ya Rasul, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih rupawan daripada wajahmu wahai Rasulullah. Dan tidak ada yang lebih bagus atau lebih cerdas dari engkau ya Rasulullah, dan tidak ada yang lebih jujur daripada engkau. Dan tidak ada yang lebih bijaksana, lebih lembut, lebih kasih sayang kepada sesama selain engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri man ana? Sayyidina Umar yang kesehariannya bersama dengan Rasulullah, kemudian Rasul menanyakan, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa aku ini? Padahal Sayyidina Umar keseharian sudah bersama dengan Rasulullah.
Tapi Rasulullah SAW menanyakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa aku ini? Sayyidina Umar tidak menjawab. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Umar, ana alladhi ashtaqallahu ismi min ismihi falillahi mahmud wa ana Muhammad. Wahai Umar, aku ini adalah orang yang nama Allah sandingkan bersama dengan namaku. Saking mulianya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nama beliau disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah ada nama Mahmud, bagi Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa rahima anfu rajulin idza dzukira ismi lam yusalli alayya. Dan juga beliau mengatakan bakhilun man idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Pelit, kikir, koret, metitil, orang yang ketika disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi orang itu tidak mau bersolawat. Jadi orang disebut pelit, sepelit-pelitnya orang itu ketika disebut nama Nabi kita Muhammad, tapi tidak mau bersolawat. Karena nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nama yang mulia, saking mulianya sehingga disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kenal, harus tahu. Maka dengan majelis maulid seperti tadi, kita berusaha mengenal lebih dekat siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya lagi kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri man ana? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa aku ini? Sayyidina Umar pun tidak menjawab. Ana alladhi khalaqa nuri awala kulla syai'in fasajada lillahi azza wa jalla fabaqiya fi sujudihi sab'ami'ati 'am. Fal awalu syai'in sajada lillahi nuri. Maka Rasul mengatakan, wahai Umar, aku ini adalah orang yang Allah jadikan awal dari segala sesuatu itu dari nurku. Dan kemudian nurku tadi sujud di hadapan Allah selama 70 tahun. 70 tahun. 700 tahun nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama kali sujud kepada Allah itu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Simtudurar disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beliau dilahirkan dengan keadaan bersujud. Kalau kita baca Simtudurar atau baca Hibah kan, ada di akhir sebelum kita Mahaluliyah, syajidan syakira wa annahu kal badri fit tamam. Ya kan? Jelas disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan dalam kondisi bersujud dan bersyukur, bertasbih kepada Allah, dan dilahirkan dengan wajah yang bersinar. Masya Allah. Maka alhamdulillah malam hari ini kita satu majelis dengan Rasulullah. Malam hari ini kita satu majelis dengan Sultan Aulia. Majelis ini dihadiri oleh sir daripada Rasulullah, dihadiri nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka tidak ada majelis yang lebih utama daripada majelis-majelis yang seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya terus bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menanyakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri man ana? Sayyidina Umar pun tidak menjawab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana alladhi khalaqallahu al-arsh min nuri. Aku adalah orang yang Allah jadikan arasnya itu daripada nur. Fataraba, maka kemudian setelah dijadikan aras itu oleng, goncang, tidak bisa diam. Aras yang Allah jadikan daripada nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu goyang, tidak mau diam. Walam yaskun hatta kutiba alaihi ismi, hatta kutiba alaihi ismuhu ta'ala ma'a ismi, sampai dituliskan nama Allah dan namaku, kata Rasulullah. Jadi aras itu akan selalu goncang sampai dituliskan di aras itu nama Allah dan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakutiba ala syakil aras la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fasakana dzalika. Jadi arasnya Allah itu tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah diam, kecuali di aras tadi ada asma Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir menegaskan yang dimaksud arasnya Allah ay qalbin mu'min, yaitu kalbunya orang-orang yang mukmin. Maka kita lihat kalbu kita ini tidak pernah tenang. Kalbu kita ini selalu bolak-balik. Kadang gembira, kadang sedih, kadang seneng, kadang besengut, manyun gitu lah. Kadang Masya Allah, kadang marah, kadang seneng. Sedikit waktu biasanya berubah. Mau berangkat manaki banyak, berangkat enggak. Terus kadang-kadang mau berangkat ada ini halangan tidak jadi. Tapi nanti niat lagi, mundur lagi, niat lagi. Itu kalbu kita selalu bolak-balik. Bahkan kita ketika dihadapkan satu permasalahan, ketika kita dihadapkan satu hal yang yang menjadi pikiran kita, maka kalbu kita, hati kita ini akan gelisah terus, tidak pernah tenang. Apalagi ketika kita melakukan satu kesalahan, maka hati kita Masya Allah terus inilah. Dan ketika kita mengingat Allah dan ketika kita membaca sholawat, maka kalbu kita tadi akan menjadi tenang. Ya? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Jadi dengan kita mengingat Allah, dengan kita berzikir, maka kita akan menjadi tenang. Apapun yang kita lakukan, kalau didasarkan atas kita ingat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah akan menjadi tenang. Alhamdulillah. Jadi hanya dengan berzikirlah kalbu kita tadi yang selalu bolak-balik, yang selalu gelisah, yang selalu galau, yang selalu gonjang-ganjing, ini akan menjadi tenang. Jadi begitu kita dihadapkan masalah-masalah apapun, supaya kita tenang di dalam menghadapi masalah itu, tidak ada jalan lain selain kita berzikir, ingat kepada Allah, menyebut asma Allah, dan juga membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
Ingatlah, hanya dengan berzikir, ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Kalau kita ingin tenang, hidupnya tenang, maka perbanyak zikrullah. Dan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, lalu bagaimana dengan membaca sholawat? Apakah sholawat tidak afdal? Sholawat pun satu perkara yang utama. Bagaimana? Mana yang lebih utama antara sholawat dan zikir? Tidak ada yang lebih, tapi keduanya sama saja. Karena sholawat itu adalah menyambungkan, dan zikir itu adalah ketersambungan. Jadi tidak mungkin kita akan tersambung kalau tidak menyambungkan. Tidak mungkin bisa kita tersambung kalau tidak mungkin kita akan bisa sampai kepada Allah kalau kita tidak mau bersholawat. Jadi sholawat itu menyambungkan diri kita kepada Rasulullah, dan berzikir itu adalah ketersambungan kita kepada Allah. Jadi sholawat dan zikir itu adalah satu hal, satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kalau kita ingin tersambung husul kepada Allah, maka harus kita membaca sholawat. Jadi sholawat adalah usaha menyambungkan, dan zikir itu adalah ketersambungan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menegaskan di dalam hadis qudsi, ana ma'ahu idza takalni, aku bersama hambaku ketika hambaku tadi ingat kepadaku. Maka zikir, ingat kepada Allah, itu adalah ketersambungan, dan sholawat itu adalah menyambungkan. Jadi sholawat dan zikir ini sangat-sangat dahsyat. Alhamdulillah malam hari ini keduanya kita lakukan. Nah, bagaimana kok kita di Suryalayat diperintahkan untuk zikir saja, tidak ada diperintahkan untuk bersolawat? Bukan tidak diperintahkan untuk bersolawat, tapi amaliyah yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid kita sudah disusun sedemikian rupa sehingga semuanya ada. Kalau kita mengamalkan semuanya maka lengkap, tapi kalau sepotong-sepotong ya tidak lengkap. Kalau kita khataman, berapa kali kita baca sholawat? Kemudian kalau kita baca manakib atau mau ke manakib, ada kita baca sholawat Bani Hashim. Jadi di Suryalaya bukan tidak ada sholawat, tapi ada sholawat. Tapi sholawatnya diatur sedemikian rupa sehingga tepat dosisnya dan tidak ada efek samping. Emang sholawat ada efek sampingnya? Ada. Orang baca sholawat kalau niatnya tidak benar, hati-hati. Karena sholawat kepada Nabi ini satu amaliyah yang mustajabah. Jadi doa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah, tidak akan pernah sampai kepada Allah sampai doa itu dibacakan sholawat kepada Nabi. Karena ketika doa tidak dibacakan sholawat kepada Nabi, mu'allaqun bainas samawati wal ardh, tidak akan sampai kepada Allah. Tapi begitu kita bacakan sholawat, maka akan naik sampai ke arasy Allah, sampai ke hadratil ilahiyah. Maka dalam bersolawat kita harus luruskan niatnya. Nah, para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bersolawat dengan tujuan menyambungkan rohaninya kepada Rasulullah sehingga tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan solawat untuk mencari dunia. Masya Allah, guru kita sudah betul-betul memberikan tuntunan amaliyah yang begitu lengkap dan begitu dahsyat. Sampai ada satu kalam dari Abah Guru Sekumpul yang mengatakan dalam kitab Jawahirun Nafis disebutkan bahwasanya bagi seorang salik, orang yang ingin sampai kepada Allah, bagi seorang salik
yang belum dipertemukan dengan Syekh Mursyid, bagi seorang salik yang belum dipertemukan dengan wali mursyid, maka perbanyaklah membaca sholawat. Karena dengan memperbanyak membaca sholawat tadi, Rasulullah SAW sendiri yang akan membimbing si salik tadi untuk bertemu dengan wali mursyid. Salah satu fadilah membaca sholawat itu adalah dibimbing oleh Rasulullah untuk bertemu dengan wali mursyid. Dan bagi seorang salik yang sudah bertemu dengan wali mursyid, maka tidak usah lagi mengamalkan apa-apa selain apa yang diajarkan oleh guru mursyidnya. Salik yang belum bertemu dengan wali mursyid, perbanyak baca sholawat. Tapi salik yang sudah bertemu dengan wali yang mursyidan, cukup ikuti apa yang menjadi tuntunan gurunya. Artinya diajarkan oleh Abah. Bangsa Abah Anum sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengamalkan amaliyah aurat-aurat kita. Ada zikir, khataman, manakib, sholat sunat dan ziarah, semuanya sudah lengkap. Zikir ba'da sholat la ilaha illallah sebanyak 165 kali minimum, lebih banyak lebih baik. Khataman minimum 1 minggu 2 kali. Harian ba'da maghrib dan isya. Yang dibaca di dalam khataman itu adalah wirid-wirid aurat-aurat yang sultan-sultan aurat, raja-rajanya aurat. Doa-doa yang mustajabah, doa-doa yang betul-betul kita meminta kepada Allah dengan betul-betul ikhlas. Bagaimana di dalam salah satu bacaan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada yang tahu ini doanya siapa? Nabi? Siapa? Nabi Nuh. Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan. Jadi kalau ada orang yang susah, sulit, banyak masalah, ingin cepat selesai masalahnya, baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bagaimana kita tahu Nabi Yunus ada di dalam perut ikan di tengah lautan? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu bahwa di dalam perut ikan itu ada Nabi Yunus? Kalau ada yang tahu, ada yang menolong. Tapi ini tidak ada yang tahu. Tapi yang Yunus yakin kepada Allah, Nabi Yunus meminta kepada Allah supaya Allah menolong. Beliau membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah berikan pertolongan selama di perut ikan Anda diberikan makanan. Kemudian sampai akhirnya ikan tadi bersin, kemudian sampailah keluar Nabi Yunus daripada perut ikan. Masya Allah. Maka kalau ada yang puyeng-puyeng, punya banyak masalah, ingin selesai masalahnya, baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah dengan barokah daripada Syekh Mursyid kita, Allah mudahkan permasalahannya. Insyaallah. Ada lagi, ya khafiyan lutfi adrikni bilutfi kal khafiyyi. Ini doa meminta kita kepada Allah, ya Allah, dengan kelembutan-Mu berikanlah hamba ini pemahaman tentang hal yang lembut dan tersembunyi. Ya khafiyan lutfi adrikni bilutfi kal khafiyyi. Inilah sumbernya ilmu. Jadi kalau kita ingin diberikan pemahaman, kepingin diberikan ilmu oleh Allah, mudah memahami satu perkara,
bisa tahu perkara-perkara yang lembut-lembut, yang rahasia-rahasia, baca doa ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengijabah doa kita. Di amalia khataman ini Masya Allah luar biasa. Jadi kalau ada yang usaha susah sulit, silakan niatkan baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah Allah akan tolong, Allah akan berikan pertolongan. Yang dagang jangan lupa, silakan Pak Supiani membuka dagangannya kok gak laku-laku, kepingin gimana caranya, minta kepada Allah. Apakah itu diperbolehkan? Boleh, silahkan. Karena ternyata kita niat ikhlas kepada Allah, tapi kalau kita tidak punya bekal, kita tidak akan tenang. Salah satu syarat seorang imam selain ilmunya yang paling bagus, bacaannya yang paling bagus, umurnya lebih tua, ada satu syarat lagi, yaitu yang paling mapan. Karena dengan mapan ekonominya itu dia tidak akan terganggu pikirannya karena memikirkan besok makan apa. Ya, lebih khusyuk. Nah, tapi kalau yang jadi imam tadi masih memikirkan bagaimana besok makan apa, memikirkan yang macam-macam, nah akan sulit khusyuk. Tapi kalau sudah dijamin, setidaknya dia lebih qanaah atau memang kecukupan, insya Allah lebih khusyuk karena tidak diserang yang tadi, lebih khusyuk. Nah kita mau manakib aja, Masya Allah, manakib tidak ada biaya mau beli bensin buat berangkat, gak ada pun ya. Mang Iwan gak berangkat ini, Masya Allah. Lupa jalannya. Tapi mudah-mudahan barokah. Setidaknya niat kita ada, walaupun belum dikehendaki oleh Allah, tapi insya Allah dengan niat yang tulus Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan, supaya Allah mudahkan urusan-urusan kita dan baca doa-doa di dalam khatam. Kemudian kita meminta kepada Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, supaya apa? Supaya Allah yang maha lembut tadi mau berbelas kasihan kepada kita, mau menurunkan rahmatnya kepada kita. Kalau rahmat Allah sudah turun kepada kita, maka tidak ada yang lebih utama dari apapun kecuali rahmatnya Allah. Bahkan masuk surga pun bukan karena amalia kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena banyak zikirnya kita, bukan karena banyak sholatnya kita, tapi masuk surganya Allah karena rahmatnya Allah. Tapi kembali lagi, rahmatnya Allah hanya akan turun kepada orang-orang yang mau beribadah kepada Allah. Zikir pada sholat, kemudian khataman tadi sudah, kemudian manakib. Ini tadi manakib majelis kita adalah majelis khidmat kepada para wali-walinya Allah. Para wali-walinya Allah ini adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, dan orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Karena syafaat Nabi kita Muhammad SAW itu akan diturunkan terus bersambung tanpa rantai kepada para guru-guru musyrik. Maka ada satu kalam ulama menyebutkan bahwasanya di dunia ini carilah teman-teman yang soleh sebanyak-banyaknya. Cari teman-teman yang soleh-soleh, teman-teman yang mau beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena nanti di akhirat teman-teman yang soleh akan memberikan syafaat kepada kita. Loh, malam hari ini, Masya Allah, malam hari ini sama-sama kita hadir ke majelis ini. Kemudian di majelis ini ada jeruk, ada kacang dan sebagainya, Masya Allah, semuanya lengkap.
Kemudian karena kita hadir majelis ini, nanti masuk surga. Kemudian di surga ditanya, kenapa kamu mau masuk surga? Oh, karena saya pernah hadir manakib di musola Nurul Huda, di majelis wa'tasimu bihablillah. Terus di majelis itu kamu ngapain? Ya hadir manakib, kemudian saya makan, kemudian saya makan cemilan, makan kacang dan sebagainya. Wah, kemudian oh iya, ingat dulu Pak Supiani yang bawa kacangnya. Wah, malaikat tolong Pak Supiani suruh masuk surga. Nah, diingat ini. Kemudian ada, oh, manakib ini siapa yang mengadakan? Nah, nanti itu akan terus diusut. Jadi kalau kita berbuat baik, kalau kita melakukan perkara-perkara yang baik, maka itu akan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Wah, terus kemudian Pak Supiani, kenapa kamu bawa kacang? Karena saya dengar kata Pak Ustadz, kalau kita bersedekah maka akan mendapatkan pahala dan bisa masuk surga. Nah, maka Ustadznya mana? Ke bawah juga, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi saling menolong, Pak. Maka di dunia ini carilah teman yang soleh-soleh sebanyak-banyaknya. Karena teman-teman yang soleh akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir. Nah, mudah-mudahan malam hari ini satu majelis yang menjadi saksi bagi kita untuk bisa menerima rahmatnya Allah, dan Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi nanti di surga ingat sama saya ya Pak Bu ya, jangan dilupakan. Ini tuh yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita minggu depan bertemu lagi, dan insyaallah minggu depan kita bagian khataman tam ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa hadir kembali. Kita rutin setiap malam Kamis. Niatkan dengan betul-betul untuk kita bisa istiqomah, karena dengan istiqomah tadi Syekh Syahal At-Tustari beliau menyebutkan al-istiqomah awaluhu karamah wa awsaduhu salamah wa akhiruhu jannah. Istiqomah itu awalnya akan diberikan kemuliaan, dan tengah-tengahnya akan diselamatkan oleh Allah, dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi istiqomah yang kita cari keistiqomahan, walaupun kita datang ke majelis bari ngantuk-ngantuk, yang penting istiqomah kita. Istiqomah aja terus. Malam Rabu hadir, maghrib jamaah, isya jamaah, lanjut kita kajian terus. Walaupun tidak paham, walaupun zikirnya sambil ngantuk, tetap kita lakukan. Siapa tahu dari 165 ada 1, 2, 3 yang nyangkut. Siapa tahu dari hadir majelis sekali, 2 kali, 3 kali, ada 1 majelis yang kita dihadiri oleh Rasulullah dan juga oleh Tuan Syekh. 1 majelis dengan orang-orang soleh sangat-sangat memberikan manfaat bagi kita. Di istiqomah, satu perkara yang dilakukan terus-menerus, itulah istiqomah. Alhamdulillah ya, di antara kita mungkin yang sudah istiqomah ya almarhum ya Pak, dan sebut alhamdulillah orang yang istiqomah. Karena apa? Walaupun tidak lama, walaupun bersama-sama kita hanya 2,5 sampai 3 tahun, tapi beliaulah orang yang istiqomah. Beliau mengamalkan amaliyah, begitu mendapatkan talqin zikir, beliau amalkan terus sampai akhir hayatnya. Itulah istiqomah sampai akhir hayat. Kita yang masih belum tahu nih, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam keistiqomahan. Karena
Istiqomah itu sampai akhir hayat. Itulah kenapa para orang-orang soleh itu rindu akan kematian, karena takut tidak bisa menjaga keistiqomahannya. Iya, almarhum insyaallah sudah terbukti keistiqomahannya, walaupun hanya 2,5 tahun, tapi terus mengamalkan sampai akhir hayatnya. Dan kita mudah-mudahan terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan karomah, diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik